Bisa kan musyawarah? Bisa. Kenapa nggak bisa? Bagaimana menghadapi ibu kita yang tidak mau mengamalkan tahlilan dan doa kubur dengan alasan amal tersebut bid'ah? Kebetulan bapak dan ibu berbeda paham. Kalau mereka beda, mustahil kita lahir. Kita ini lahir karena cinta, Besti. Bahwa ada perbedaan-perbedaan sedikit, itu adalah bumbu-bumbunya. Jangan mentang-mentang udah ngaji, lalu ibunya kebetulan ikut pengajian ustadz yang suka membid'ahkan, bid'ah maulid nabi, bid'ah tahlil, bid'ah baca yasin, bid'ah. Ini namanya kelompok ahlul bid'ah, karena suka membid'ah-bid'ahkan. Padahal dalilnya punya macam-macam. Ibu, tahlilan itu artinya tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita kirimkan bacaan la ilaha illallah pada orang yang meninggal, itu pahalanya sampai ibu. Mana dalilnya? Dalilnya, Bu, ketika Nabi lewat di makam, Nabi ngambil pelepah kurma. Nabi belah pelepah kurma, Nabi tusukkan ke makam. Terus ternyata pelepah kurma itu bertasbih. Tasbihnya sampai ke dalam. Kamu tahu dari mana? Yang ngomong gitu Imam Nawawi, Bu, imam mazhab, meninggal tahun 676. Katanya tasbih pelepah korma sampai. Kalau tasbih pelepah korma aja sampai, apalagi bacaan tahlil orang yang beriman. Dalam hatinya, pintar juga anakku ya. Cuman kadang ibu nggak pernah mengakui kehebatan anaknya. Ustaz kok tahu? Ibu saya begitu. Nggak pernah muji saya sekalipun. Saya bawa tablik akbar. Saya dulu waktu ibu saya masih hidup, ke Medan saya bawa, tinggal di hotel. Wah, apa jamaah. Saya berharap pulang dia akan bilang, hebat kau ya. Pulang-pulang dia tanya, kau nggak punya jin kan? Enggak. Kok bisa orang main dengan kau? Jangan-jangan kau pakai pelet. Orang tua nggak pernah melihat kita punya kelebihan. Saya tahu dia memuliakan saya setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal, saya cari makcik bibi saya yang sama dengan dia. Bibi, gimana malam mak saya meninggal? Biasa, jam 2 malam dia bangun tahajud. Habis tahajud dia makan sahur. Karena dia nggak tinggal puasa Senin Kemis, umurnya 70 tahun waktu meninggal. Terus, habis zikir, baca doa, menjelang azan subuh, dia nonton video YouTube. Padahal kalau saya di rumah, sekalipun nggak pernah dia tonton. Orang tua tidak pernah melihatkan. Kalau kita ngomong begitu, insya Allah dia bangga. Orang tua ini seperti Quran lapuk. Mau dibaca udah nggak terbaca karena dimakan rayap. Titik nunnya udah 3. Mau dibaca nggak terbaca, mau dibuang berdosa. Bagaimana sikap kita terhadap Quran lapuk? Simpan-simpan aja sampai hilang sendiri. Maka kalau kamu punya ibu, apa? Jangan mentang-mentang udah ngaji pulang dari sini, mama nggak bisa begitu. Jangan ajari dia ngomong, karena yang ngajari kamu ngomong mama. Kalian yang masih punya ibu, Ustadz dulu cita-citanya pernah jadi profesor, pernah jadi doktor, pernah jadi ustadz yang ceramah depan orang ramai. Cita-cita saya cuma satu, membahagiakan orang tua. Adik-adikku sekalian, kalian cita-citanya cuma satu, bahagiakan ibumu, bahagiakan ayahmu, insya Allah hidupmu bahagia dunia. Amin ya Allah. Jelaskan baik-baik dengan dia, insya Allah dia akan menerima. Kita kesulitan ngajak anak yang remaja dewasa sholat ke masjid. Bagaimana cara jitu mendidik anak sholat pergi ke masjid, Pak Ustadz? Hari ini anak-anak udah sekolah ya. Pulangnya jam berapa? Jam 5. Oke, nanti malam jalan ke mall, jangan. Sekali-sekali nggak apa-apa. Terus nanti malam kemana Pak Ustadz? Ke rumah sakit. Bawa dia ke rumah sakit, ke ruang ICU. Nah, ini ruangnya ICU. Salah, Mak. Ini kan ICU. Oh iya, ICU itu artinya, nak, ICU, you don't see me. Kenapa begitu? Karena orang di ruang ICU itu matanya terpejam semua. Itu maknanya ICU, you don't see me. Aku ison dulu sampean, sampean orang ison dulu aku.
Nanti sampai masanya kamu akan begini. Sekarang kamu remaja, gagah perkasa, cantik jelita. Sampai masanya kamu jelita, jelang 50 tahun. Sampai masanya nanti kamu akan pop, tua, ompong, teo. Mohon maaf, jangan tersinggung. Mendengar ceramah Ustaz Somad, kuncinya jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung pulang meninggal. Nanti sampai masanya kamu akan tua. Mau nggak mau, suka nggak suka, resiko muda adalah tua. Kalau nggak mau tua, jangan muda. Semua yang muda pasti tua. Yang tua-tua pernah enak kalau ceramah depan orang yang cerdas, nyambung semua. Nanti dia akan berpikir, anak-anak nggak bisa dimarahi, kamu mesti sholat. Nggak bisa. Kalau ada yang meninggal, bawa dia sampai ke tempat pemakaman. Di pinggir jenazah, tunjukkan dia, tempatmu nanti di sana. Nah. Dia pun berbisik, papa juga. Kita semua akan ke sana. Rumah yang papa bangun besar ini akan tinggal. Nah, mobil papa itu juga akan tinggal karena kredit baru 3 bulan. Mama, pak, mamamu juga nggak akan mau ikut papa. Tapi kata mama sih hidup semati. Dia cuma bersandiwara. Betul kan, Bu? Betul kan, Bu? Kita semua akan mati. Orang kaya? Mati. Orang miskin? Mati. Bapak polisi, bapak TNI, bapak camat, ASN, pegawai, korpri. Kalau mati, bajunya diganti dengan kain. Kalau bangun nanti malam, mati lampu, pegang ujung kain, masih ada jahitannya. Masih alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi nanti kalau tiba-tiba gelap, buka mata, pegang ujung gak ada jahitannya, berarti sudah kain. Waspada. Mati lampu, pegang ujung gak ada, tiba-tiba datang penanya, marabuka. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapkan bekal. Insya Allah anak-anak ini nggak usah terlalu banyak ceramah, tapi kalau ke masjid Pak Ustadz perlu dibuatkan khusus kajian Sabtu subuh, Ahad pagi, khusus anak muda, yang tua-tua minggir. Anak muda ini nggak usah terlalu banyak ceramah, mereka perlu dialog interaktif. Narasumbernya panggil ibu dokter, panggil bapak kapolsek, panggil bapak dan ramil, panggil BNN, Badan Narkotika Nasional. Insya Allah bapak dari kapolsek, dari dan ramil mau datang. Kalau nggak percaya, hubungi segera. Nanti dudukkan mereka depan masjid, anak-anak muda. Tema kita pada pagi hari ini adalah bahaya narkoba. Berikut ini narasumber yang pertama untuk Bapak Kapolsek. Silakan Pak Kapolsek. Narkoba ini berbahaya. Jadi siapapun pengedar, pemakai akan kami tembak. Gitu ya Pak ya? Ya. Berikut ini dari Bapak dan Ramil. Kami sebagai benteng pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia menjaga perbatasan-perbatasan, pulau terluar perbatasan, kita jaga dari musuh-musuh. Maka narkoba juga adalah musuh kita. Maka siapa yang mengedar narkoba merusak generasi bangsa, tidak ada solusi lain. Mati. Mungkin Ibu Dokter agak lembut sedikit. Silakan Ibu Dokter. Narkoba ini, ya saya sebagai dokter yang selama ini mendalami, narkoba ini memang bahaya. Resikonya kalau nggak sakit, gila, mati. Mungkin Ustadz sebagai ulama kita pelipur lara bisa menenangkan hati kita. Bagaimana narkoba ini Pak Ustadz? Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijusun, najis, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Dan bagi pengedar dan pemakai narkoba tidak ada hukuman lain, pantung kepalanya. Aduh, ternyata nggak ada. Mereka sangka tadi Ustadz, insya Allah kita maafkan aja. Nggak ada maaf bagimu. Jadi anak-anak ini minta, saya nanya ini ke anak-anak muda, kenapa kalian nggak mau ke masjid?
Sebenarnya kami mau ke masjid Pak Ustadz, cuman kami dari ceramah mulu bosan. Ceramahnya malam ini kajian kita berjudul malam pertama di alam kubur. Horor terus Pak Ustadz. Apalagi masjid kami menakutkan. Kenapa gitu Dek? Di depan pintunya keranda jenazah. Kami udah ketakutan. Masuk ke dalam masjid, nggak lama lewat kotak. Kotaknya juga jenazah Pak Ustadz. Ceramahnya juga tentang mati. Kami ini bagaimana menata masa depan, bagaimana coba dibuat judul khusus kajian anak muda. Temanya mereka masa lalu, masa depan, aku dan kamu. Itu luar biasa. Ini insya Allah dilaksanakan di Masjid Jami An-Nikmah. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang fanatik dengan pemimpin tertentu atau teman yang berbeda aliran? Contohnya Salafi. Sampai di titik mana kita bisa berdiskusi dan menghindari menyudahi perdebatan. Kita tidak bisa paksa orang ikut kita. Apa anta tukrihun nasa? Apakah kamu paksa orang? Manhajuna manhajul bayan. Kami di Al-Azhar Mesir diajarkan bahwa metode kami adalah penjelasan, menjelaskan. Ustaz Somad itu adalah ustaz ahli bid'ah. Maulid Nabi itu bid'ah. Isra Mi'raj itu bid'ah, nuzul Quran itu bid'ah, halal bihalal itu bid'ah, taklilat itu bid'ah. Semuanya sudah saya jelaskan dalam buku 37 masalah populer. Saya ada bukunya di rumah Pak Ustaz, tapi sampul plastik belum dibuka. Sudah saya jelaskan dalam video-video pendek. Tinggal tulis aja di YouTube, Somad bid'ah keluar, UAS tahlil keluar, UAS maulid keluar. Tinggal tulis aja apa yang terlintas di pikiran dapat. UAS sesat keluar. Apa di kelompok macam-macam semua. Mudah sekarang ngaji. Sudah saya jelaskan. Ini dalilnya ini dalilnya ini. Saya nggak mau pergi baca Yasin. Baca Yasin itu bid'ah. Yasin itu Quran apa Quran? Quran. Baca Quran berpahala apa enggak? Berpahala. Kalau begitu baca Yasin berpahala. Terus apa masalahnya dengan baca Yasin? Baca Yasin nggak boleh kalau rame-rame. Kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, qiraatul idarah mustahabbah. Baca Quran berjamaah ramai-ramai dianjurkan. Apa salahnya? Tapi kata Imam Al-Buhuti, kalau bacaannya kurang seragam, bagusnya belajar dulu satu-satu. Setelah bacaannya sama, makhorijul hurufnya sama, idgham ikhfa gunnah qalqalah tajwid taksinnya sama, baru baca bersama-sama. Karena kalau orang baca sama-sama, dia belum ngaji, nggak tahu dirinya, nggak tahu. Karena semuanya bunyinya sama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dia nggak tahu kalau dia salah. Kenapa? Karena yang dia dengar suara orang. Ibu-ibu, petang ini kita baca Yasinnya nggak sama-sama, tapi 5 ayat. Nah ibu, 5 ayat pertama. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Alhamdulillah. Ibu, berikutnya 5 ayat. Itu tanda-tanda. Tapi bukan berarti kita langsung salahkan orang. Jadi kalau ada orang tidak bisa menerima pendapat, kita buat diskusi, kita tanyakan ke Ustadz. Mudah-mudahan Allah membuka pintu hidayah, insya Allah. Amin. Saya tidak mengajak jamaah ikut saya. Paling tidak dia bisa menerima perbedaan dalam kebinekaan. Orang beda agama aja kita bisa bertetangga, berteman kok. Masa masjidnya satu, imamnya satu, Tuhannya satu, nabinya satu, hatinya bercabang-cabang. Kertas terakhir. Makna isi kandungan surat Ali Imran ayat 26 tentang definisi pemimpin yang baik. Mohon syaratnya Pak Ustadz. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Baca ayat sebelumnya. Pemimpin itu apa sifatnya? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Amanah.
Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau bersikap dia orangnya adil sesuai dengan Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan Allah memberikan negeri ini pemimpin yang adil dan amanah, dari mulai presiden sampai bupati, gubernur sampai bupati, wali kota, Pak Camat nggak usah kita sebut, orangnya ada. Sampai camat, sampai kadus, kades, lurah, RT, RW, semuanya baik. Kalau semuanya baik, insya Allah keluarganya baik, bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, pemimpinnya baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di akhir majelis, mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang bertakwa, anak-anak kita penghafal Quran, mujahid fisabilillah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, pemimpin kita adil dan amanah, negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq. Al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Quran. Jadikan anak kami para penghafal Quran. Waffiq ulata umurina. Pemimpin-pemimpin kami, tolong hati mereka untuk senantiasa condong, adil, amanah, menolong agamamu dengan nikmat jabatan yang kau berikan ke pundak, ke ujung jari mereka, ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wa salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Jami'an Nikmah ini, ya Allah. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Ishfi mardana, saudara kami yang sakit-sakit, angkat penyakitnya, ya Allah. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab kubur, ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana hab lana min ladunka dzurriatan thayyibah. Anak cucu keturunan kami sampai hari kiamat, orang-orang yang menegakkan sholat, anak-anak yang mampu membayar zakat, berhaji, berumrah, yang selalu mengirimkan kami doa-doa hingga akhirnya kami berjumpa di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini, wali zu'amaina, pemimpin-pemimpin tokoh masyarakat, alim ulama, guru-guru kami, wali man ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik pada kami, kami belum mampu membalasnya, balas dengan kebaikan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jaga ketertiban dan kebersihan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.